layer TCP/IP sekarang ini menggunakan IPv4. Tetapi dengan makin banyaknya, makin besarnya jumlah pengguna internet di dunia ini, maka alokasi penggunaan IPv4 makin lama makin berkurang. Oleh karena itu para ilmuwan ya membangun sebuah format IP baru yang disebut IPv6 atau IP versi 6. Pada topik ini kita akan mendiskusikan tentang keuntungan IPv6, format paketnya, dan header ekstensinya. Kalau kalian lihat di gambar 20.15, di situ digambarkan tentang payload dan header dari datagram IP versi 6. Maka kalian lihat base headernya adalah 40 byte dan untuk payloadnya adalah 65.535 byte. Coba kalian ingat kembali apa arti dari 65.535 byte. Itu adalah melihat pada tabel NView pada protokol hyperchannel, betul, pada protokol hyperchannel. Kalau kalian ingin lihat detail lagi format dari IPv6, maka kita bisa lihat formatnya datagramnya seperti ini. Kalau kalian masih ingat lagi format IPv4, maka yang pertama sama, 4 bit untuk version VER. Tapi yang kedua udah beda. Yang kedua itu adalah PRI atau priority atau prioritas. Kalau di IPv4 bukan PRI, apa? Halen atau header length. Kemudian ditambah lagi ada perubahan, ada flow label. Kemudian ditambah lagi next header. Yang sama juga tetap berlaku source header destination tentu. IPv6 itu 128 bit. 128 bit. 4 kali panjangnya dari IPv4. Nah, tadi bicara next header, coba lihat di bagian atau format yang diwarnakan kolomnya kuning. Next header. Next header itu memiliki kode-kode yang dijelaskan pada tabel 20.6. Kode 0, 2, 6 dan seterusnya. Misalnya kode 6 maka untuk TCP, kode 17 untuk UDP. Nah, untuk PRI, priority atau prioritas, maka ada juga kode-kodenya. 10.7 prioritas untuk lalu lintas yang terkontrol, semestinya ini selain multimedia, maka ada 0 sampai 7 dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kalau untuk multimedia, aplikasi multimedia itu untuk priority 8 sampai 15 dari yang terendah sampai yang tertinggi. Itu penjelasan saya tentang format IPv6. Selanjutnya kita bahas tentang perbandingan header paket IPv4 dengan IPv6. Kalau dalam IPv4 panjang header itu dihilangkan di IPv6. Jadi IPv4 punya panjang header dihilangkan oleh IPv6. Kalau IPv4 paling pasti ingat HLEN, HLEN. Kemudian tipe layanan itu juga dihilangkan di IPv6. Kemudian panjang area juga dihilangkan. Kalau tipe layanan digantikan menjadi prioritas tadi dan flow label, sedangkan panjang area diganti dengan area panjang payload. Sedangkan identifikasi, flag, offset juga dihilangkan oleh IPv6 diganti jadi base header. Di IPv4 kita kenal time to life, TTL. Maka di IPv6 diganti menjadi limit hop. Kemudian area protokol digantikan dengan area header berikutnya. Selanjutnya perbedaan antara IPv4 dan IPv6 untuk header paketnya.
checksum header dihilangkan karena checksum menurut IPv6 itu bisa disediakan oleh protokol di atasnya. Sedangkan terakhir perbedaan antara IPv4 dan IPv6 adalah di area opsi itu diimplementasikan dalam sebagai di IPv6 sebagai header ekstensi. Nah, header ekstensi itu macam-macam, ada hop by hop option, source routing, fragmentation, authentication, encrypt, security payload, dan opsi destinasi atau tujuan. Nah, kalau di sisi header tambahan tadi atau extension header tadi, maka perbedaan IPv4 dan IPv6, yang satu opsi, yang satu extension headers. Maka kalau dalam IPv4, ya, no operation atau tidak ada operasi atau kerja, dan akhir dari opsi itu diganti di part 1 dan part N di opsi IPv6. Kemudian opsi record root tidak diimplementasikan lagi karena tidak berguna bagi IPv6. Timestamp tidak diimplementasikan karena tidak digunakan juga. Kemudian source root option menjadi dirubah namanya menjadi source root extension header di IPv6. Sedangkan area fragmentasi yang di dalam base header di IPv6 dipindah menjadi header ekstensi fragmentasi di IPv6. Sedangkan header ekstensi autentikasi itu menjadi baru di IPv6 ditambahkan, termasuk untuk ekstensi payload keamanan terenkripsi atau encrypted security payload extension header itu juga baru. Demikian tentang penjelasan format dari IPv6. Sekarang kita melihat bagaimana transisi dari IPv4 ke IPv6. Karena dengan jumlah yang begitu besar, jaringan masih berbasis IPv4, perlu ada strategi atau teknik-teknik untuk bagaimana mentransisikan dari IPv4 ke IPv6. Kedepannya sudah tidak ada lagi nanti IPv4. Seluruhnya akan seluruh dunia. Di dalam internet, seluruh yang jaringan di internet itu menggunakan IPv6. Ada 3 bentuk strategi atau teknik atau metode dalam mentransisikan dari IPv4 ke IPv6. Yang pertama adalah dual stack. Yang kedua adalah tunneling. Yang ketiga adalah translasi header. Kalau untuk dual stack, artinya dalam satu komputer memiliki stacknya 2. Satu yang memfasilitasi untuk sistem IPv4, satu untuk memfasilitasi sistem IPv6. Kalau ada data atau paket data masuk ke dalam komputer atau dalam router dan sebagainya, nah router itu menggunakan sistem dual stack, maka kalau di IPv6 dia masuk ke sistem IPv6 atau stack IPv6. Kalau di IPv4 masuk stack IPv4. Sedangkan strategi tunneling. Strategi tunneling itu maksudnya adalah apabila suatu komputer ingin berkomunikasi dengan komputer yang lain dan komputer tersebut berbasis IPv6 dan dia harus melewati jaringan IPv4 seperti dilihat pada gambar 20.20, maka dia akan menambahkan header IPv4 header atau header IPv4. Sehingga ketika masuk ke lingkungan jaringan IPv4, maka bisa berkomunikasi, bisa di-forwardkan paket datanya sampai ke tujuan. Sehingga sampai di tujuan yang menggunakan IPv6, maka dia akan de-enkapsulasi, dibuka lagi headernya, sehingga dia bisa baca data tersebut sesuai dengan basis IPv6. Strategi yang terakhir adalah translasi header. Ini ketika apabila IPv4 sudah menjadi minoritas, seluruh jaringan kebanyakan menggunakan IPv6. Sedangkan IPv4 ini ingin mengirimkan paket data ke basis IPv6. Ya, jadi semuanya sudah IPv6, dia sendiri yang di IPv4. Maka caranya adalah merubah atau mentranslasikan headernya. Nah, kalau melihat bagaimana prosedurnya, kita lihat pada tabel
20.11. Langkah pertama adalah IPv6 akan melakukan pemetaan alamat, di mana dia rubah dari alamat IPv4 diekstrak menjadi 32 bitnya itu pindah kepada sebelah kanan bit atau rightmost bit. Sedangkan nilai dari IPv6 untuk priority dihilangkan atau diabaikan. Kemudian tipe layanan atau TOS, type of service dari IPv4 itu ditentukan nilainya 0. Sedangkan checksum untuk IPv4 dikalkulasikan dimasukkan kepada area koresponden ya pada IPv6. Kemudian for label untuk di IPv6 diabaikan juga. Nah, pada langkah berikutnya untuk compatible ya, yang bersesuaian header ekstensinya dirubah ke dalam opsi dan dimasukkan ke dalam IPv4 header. Kemudian panjang header IPv4 dikalkulasikan dimasukkan lagi ke dalam area koresponden. Dan total panjang paket IPv4 dikalkulasikan dan dimasukkan ke dalam area koresponden juga.